Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Afrizal, mahasiswa dari USB PKP, Prodi Teknik Sipil dengan NPM 211-224-1103 dengan mata kuliah Statistika dan Probabilitas dengan dosen Ibu Andini Radisya Pratiwi, SOS MSI PhD. Paparan ini disusun untuk memenuhi ulangan tengah semester dengan mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Dalam menyelesaikan soal-soal, saya menggunakan aplikasi Excel dan aplikasi SPSS untuk menganalisis statistik yang lebih akurat. Baik, untuk soal nomor 1, kita menemukan seorang insinyur transportasi mencatat waktu tempuh dalam menit dari 20 kendaraan yang melintas Jalan Ahmad Yani saat jam sibuk. Dari data di bawah, kita mendapat 20 sampel dengan angka yang bervariasi. Nah, sebelumnya untuk sampel ini kita bisa dapat dengan survei primer dan survei sekunder. Kemudian ini tabel hasil perhitungan dari apa yang kita hitung dari 20 sampel tersebut dengan Excel, di mana mean rata-rata 32,7, median 33, modus 33, range 9, varians 5,905 dan simpangan baku berkisar 2,430 dengan rumus Excel sebagai berikut. Nah, untuk varians dan simpangan baku ini cara menghitung untuk sampel. Kemudian kalau misalnya kita menghitung untuk populasi, tinggal ganti saja var kali S-nya ganti dengan P. Jadi var kali P. Kemudian untuk simpangan baku juga sama, ininya tinggal ganti menjadi P. Kemudian ini penjelasan hasil dari perhitungan tadi, di mana mean atau rata-rata waktu tempuh mobil kendaraan berkisar antara 32,7 menit dan mediannya 33, dan data yang sering muncul artinya bahwa sebagian besar kendaraan menempuh waktu sekitar 33 menit dan range selisih dari bawah paling rendah dan paling atas sekitar 9 menit. Kemudian untuk varians 5,905 menit dengan rata-rata kuadrat deviasi setiap nilai terhadap rata-rata menunjukkan bahwa kuadrat jarak waktu tempuh kendaraan terhadap nilai rata-rata tersebar sejauh ini dalam kesatuan kuadrat. Dan kemudian simpangan baku, yang dimana simpangan baku adalah akar dari varians, kita menghasilkan 2,430 menit, yang dimana untuk simpangan baku ini menunjukkan sejauh mana data menyebar dari nilai rata-rata. Nah, dengan simpangan baku hanya 2,430 menit dapat disimpulkan bahwa data waktu tempuh cukup konsisten dan tidak banyak menyimpang dari data rata-rata. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan kesimpulan dengan rata-rata 32,7 menit, untuk dan variansnya 5,905 memperkuat bahwa varians antar data relatif kecil. Secara keseluruhan, waktu tempuh kendaraan cenderung stabil, tidak menunjukkan perbedaan ekstrim antara kendaraan dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan atau perencanaan lalu lintas. Lanjut untuk soal nomor 2, di mana kita mendapatkan 10 sampel dengan 2 variabel, di mana variabel X adalah semen per kilo dan variabel Y adalah kekuatan tekan dengan satuan MPa. Untuk awal kita mencari dulu scatter plot. Untuk pertama-tama untuk mencari scatter plot, kita memasukkan data sampel tadi yang 10 sampel, di mana X adalah semen per kilo dan Y kuat tekan dengan satuan MPa. Setelah ini masuk,
kemudian kita ke grafis, legacy dialog, kemudian klik scatter dot, kemudian setelah diklik, kemudian muncul dan kita klik kembali simple scatter. Kemudian setelah simple scatter diklik, nanti bakal muncul simple scatter seperti ini. Nah, dimana untuk nilai X kita masukkan ke X dan nilai Y kita masukkan juga ke Y. Kemudian ini adalah hasil dari yang sebelumnya kita kerjakan, dimana untuk data scatter plotnya ada hubungan antara X dan Y, dimana semakin kita menambah X, untuk Y pun akan bertambah seperti itu. Kemudian untuk yang kedua kita mencari regresi linear, yang dimana nanti bakal ketemu intercept dan slope. Untuk pertama-tama kurang lebih sama seperti di awal, kita memasukkan variabel X dan Y, dimana X-nya itu semen per kilo dan Y-nya itu kuat tekan dengan satuan MPa. Setelah ini masuk, kemudian kita ke analis, klik linear regression. Setelah diklik, kita masukkan X ke X dan Y ke Y. Setelah ini selesai, kita klik statistik, kemudian kita checklist yang bakal kita hitung. Setelah kita checklist, kemudian continue, kita ketemu untuk correlationnya. Correlationnya kita ada di 0,990, yang dimana kalau misalnya kita mengacu pada citasi atau sumber dari Sugiono 2017 dengan halaman 185, di mana hubungan ini sangat kuat, yang dimana untuk interval koefisiennya itu sebesar 0,990, yang dimana untuk tabel ini tingkat hubungannya sangat kuat. Kemudian untuk signifikannya juga di sini kita menghasilkan 0,001, yang dimana ini secara statistik adalah signifikan dan dari jumlah data sampel yang kita gunakan pada perhitungan sebelumnya. Kemudian untuk soal yang kedua, kita mencari intercept dan slope. Nah, intercept ini kita menghasilkan min 1,745 dan slope 0,083. Kemudian setelah slope dan intercept berhasil didapatkan, kemudian kita hubungkan, di mana untuk variabel X 0,083, yang berarti bahwa setiap 1 kilo semen itu bertambah kuat tekannya sekitar 0,083 MPa, yang dimana untuk perhitungannya pun untuk menjawab poin kelima terkait signifikat, ini sangat signifikat dari perhitungan, dimana signifikatnya 0,001, yang berarti bahwa variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.